Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Joan Eva Donna dari Teknik Komputer angkatan 2020 dengan NIM 21120120130118. Di sini saya akan mereview dua website untuk prototyping tools, yaitu Webflow dan InVision. Tapi yang pertama saya akan mereview 10 best prototyping tools untuk UI UX designer dari link yang telah diberikan. Yang pertama ada InVision. InVision ini merupakan website yang gratis untuk single project dan selanjutnya bayar. Dia runs on-nya untuk di web, maksudnya prototype-nya untuk Android, iOS, dan web. Nah, InVision ini merupakan yang paling populer lah dalam prototyping tools. Dan dari InVision sendiri dia konstan untuk menambahkan new atau fitur-fitur baru untuk membantu desain prototype lebih efisien. Lalu di sini ada Adobe Experience Design. Dia merupakan aplikasi yang free, itu gratis. Dia runs on-nya OS X, Windows, Android, dan iOS. Dia prototype-nya untuk semua. Dengan Adobe XD ini kita bisa menggambar, reuse, dan remix vektor, dan membuat artwork untuk create wireframes, screen layouts, interactive prototypes, dan production. Nah, lalu selanjutnya ada Origami Studio. Dia juga aplikasi yang free. Dia runs on OS X dan prototype-nya untuk Android dan iOS. Origami ini dia create by Facebook untuk membantu timnya untuk membuat dan mendesain products. Lalu ada Sketch. Dia juga free trial dan untuk full versionnya bayar. Dia runs on OS X dan prototype-nya itu untuk OS X, iOS, dan web. Web Sketch ini similar dengan Photoshop. Dia memperbolehkan kita untuk mengedit dan manipulasi foto. Lalu di sini ada Azure. Ini juga berbayar. Dia runs on OS X, Windows, dan prototype-nya untuk all OS. Nah, Azure ini provides powerful prototyping without atau tanpa membutuhkan coding. Dan Azure ini menyediakan fitur-fitur seperti dynamic content, conditional flow statements, smart function, dan sebagainya. Lalu di sini ada Webflow yang salah satu yang kita review juga nanti. Dia juga berbayar, tapi dia free untuk dua unhosted project. Lalu dia runs on-nya di web dan prototype-nya untuk semuanya. Lalu di sini ada Framer. Dia juga berbayar. Dia runs on-nya di OS X, iOS, Android, dan Windows 10 Mobile. Lalu prototype ini untuk semua. Framer merupakan salah satu yang terpopuler dalam prototyping tools. Nah, dia juga bisa import grafik directly dari Sketch, Photoshop, dan Figma. Lalu di sini yang ke-8 ada Principle. Principle juga berbayar juga. Dia runs on-nya OS X dan prototype-nya itu untuk iOS, OS X, dan WatchOS. Nah, Principle ini dibuat untuk OS X dan datang dengan iOS app untuk mirror live prototype. Nah, sayangnya di Principle ini tidak menyediakan collaboration for teamwork. Jadi nggak bisa yang kerja bareng-bareng tim gitu. Just in Mind ini juga berbayar. Dia runs on-nya di OS X, Windows, prototype-nya untuk web, iOS, dan Android. Lalu di sini ada yang terakhir ada Balsamiq Mockups. Ini juga berbayar. Dia runs on web, OS X, Windows, prototype-nya untuk web, iOS, dan Android. Dan Mockups ini cocok untuk UX newbie. Oke, langsung saja kita akan mereview website yang dua website yang akan saya review ada Webflow dan InVision. Jadi yang pertama Webflow dulu. Jadi di sini itu kita bisa melihat dengan mode desktop. Kalau ini di mode tablet. Di sini ada mode mobile ketika dia horizontal gitu. Itu landscape. Lalu ini ada mobile portrait vertikal. Lalu di sini kita bisa menambahkan elemen, ada layout dengan ada section, container, grid, ada basicnya juga ada typography. Ini untuk tulisannya. Lalu ada CMS, ada media, kita mau import image, video, YouTube, dan sebagainya. Lalu ada forms, lalu ada komponen-komponen lainnya. Lalu di sini ada layout, bisa navigation bar. Oke. Ini di layoutnya itu ada navigation, ini ada hero, ada tim, logos, dan sebagainya. Ini itu sesuai dengan template yang kita buat.
yang kita ambil maksudnya. Ini ada simbol. Lalu di sini ada navigator, itu untuk navigasi gitu, kayak navbar yang mana, section apa, section container. Yang pertama ada heading, ada horizontal bar, subheading. Terus di section yang kedua ada container lagi. Ini section yang kedua ada kolom. Terus ada kontak info, ada kontak form kolom dan sebagainya gitu. Nah, ini form block dan sebagainya. Terus di sini selain dari navigasi ada page. Ini halaman-halaman yang ada static page, isinya ada homework, contact, project page, daily page. Ini untuk password dan 404 itu dimana kalau misalnya kita tidak menemukan sesuatu, kita klik dan tidak ada sesuatu yang ada isinya. Ini untuk home-nya, isinya ini. Lalu untuk page work, isinya ini. Untuk page project misalnya ini dan sebagainya. Ini ada CMS, dan ini itu untuk e-commerce. Kita bisa menjual project yang kita buat, tapi karena ini merupakan project orang, template dari orang, berarti ini kita nggak bisa. Nah, terus selain itu kalau kita bisa mau klik salah satu dari elemen-elemen yang ada, nah ini kita bisa ngedit elemen-elemennya, misal dari layoutnya, terus spacingnya, misalnya kita mau atasin, misal lebih gitu. Nah, atau mau paddingnya tuh, atau marginnya kan tadi. Nah, terus ini ada size-nya, bisa diganti-ganti, ada position, ada tipografinya untuk ganti fontnya, misalnya jadi platino atau apa gitu. Ada background, sebagian di background ada efek dan sebagainya. Lalu ini kita akan lanjut ke InVision. Nah, di InVision hampir sama aja sebenarnya dengan Webflow, tapi kalau yang ini kita pakai template dari iPhone 13 Pro Max. Lalu ini di bawah sini ada pointer, ini untuk ngeklik-klik gitu. Kita mau klik. Terus di sini ada pensil, ini untuk menggambar. Yang bisa dihapus juga. Terus selain itu, kita bisa menambahkan teks setelah kita menulis sesuatu. Terus kita juga bisa menambahkan shape, ada rectangle, ada circle, ada segitiga dan sebagainya. Kita mau bikin shape-nya, nah seperti itu. Terus kita mau menambahkan notes misalnya, jika kita lagi dengan teman-teman kita gitu mengerjakan project ini, kita bisa tambahin notes. Terus di sini juga kita bisa nambahin frame gitu. Ini untuk ukuran 16:9. Terus di sini kita juga bisa membuat board. Ini kan kalau ini satu-satu board ya, tidak jadi satu. Jadi kalau mau dipindahin tuh harus satu-satu. Nah, kalau dengan board ini kita bisa memindahkan langsung ke 3 section ini gitu. Terus di sini ada reaction. Misalnya kita bisa memberikan reaction setuju, tidak setuju, suka, atau ketawa dan sebagainya. Lalu di sini ada komen. Biasanya kita gunakan jika kita lagi project dengan tim. Untuk komen misalnya kurang apa bisa di komen ini. Lalu di sini ada more tools, bisa untuk upload, terus insert template. Terus di sini juga bisa kayak import ya, from Figma, jadi inspect bisa dari Adobe XD, Asana dan sebagainya. Baik lagi gitu. Nah, InVision ini juga kelebihannya bisa kolaboratif, jadi bisa dikerjakan bareng-bareng. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.